Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Afdal ya Maulana. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau memasak sambal lado tanak ya teman-teman. Sebelum saya memulai videonya, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di bawah ya, agar saya pun bersemangat untuk membuat videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel saya dan telah menonton channel saya dengan setia. Nah, sekarang teman-teman saya mau memulai membuatnya ya. Jadi pertama-tama yang harus saya haluskan adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih ini, bawang merah ini sebanyak 120 gram. Bawang putih ini sebanyak 8 siung. Yang sebesar-besar ini ya, 8 atau 9 siung. Nah, sekarang bawang merah dan bawang putihnya saya haluskan ya dengan blender. Jadi saya biasanya menghaluskan bumbu-bumbu hanya dengan blender, tidak dengan menumbuknya. Nah, setelah bawang merah dan bawang putihnya dihaluskan, saya panaskan minyak dulu ya untuk menumis bawang merah dan bawang putih tadi. Jadi menggunakannya hanya dengan minyak yang sedikit ya. Setelah minyaknya panas, goreng bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan tadi. Jadi teman-teman, kalau membuat sambal lado tanak ini, sambal lado tanak ini tidak membutuhkan lengkuas dan jahe. Hanya bawang merah dan bawang putih aja. Kunyit pun tidak. Cuman daun-daunnya aja yang ditambah nanti ya. Nah, saya ditunggu dulu bawang merah dan bawang putihnya menguning ya, atau udah wangi ya. Nah, teman-teman, kenapa saya tidak menggunakan lengkuas, jahe, dan kunyit ya? Karena namanya aja sambal lado tanak. Kalau sambal lado itu dia hanya membutuhkan lado yang banyak atau cabai yang banyak. Jadi lado itu adalah cabai ya teman. Dia hanya membutuhkan bumbu-bumbu daun-daunan aja ya teman-teman. Nah, ikuti terus ya, jangan di skip biar tahu gimana cara membikinnya dan apa yang harus dimasukkan bumbu-bumbunya. Setelah bawangnya udah wangi atau udah agak kekuningan, masukkan cabai gilingnya ya. Saya menggunakan cabai giling yang sudah siap aja ya, sebanyak 400 gram. Jadi sambal lado tanak ini membutuhkan cabai yang banyak ya. Jadi terserah teman-teman berapa mau cabenya, karena kalau sambal lado tanak itu membutuhkan cabai yang banyak.
daun kunyitnya. Masukkan daun salamnya sekitar 5 lembar. Masukkan daun jeruknya sekitar 5 lembar juga atau 6 lembar. Masukkan serai yang telah digeprek ya. Masukkan santan yang dekat atau yang kurang. Jadi santan ini saya gunakan sebanyak 1,5 kilo ya, yang pekat aja ya. Nah teman-teman, kalau santannya udah mulai panas atau hampir mendidih, dia aduk terus ya, biar dia tidak pecah lemak, jadinya tidak pecah santan. Kalau masakan yang pecah lemak itu dia tidak enak, biarpun ini sambal lado tanah ini harus dipekatkan, tapi dia menjelang dia mendidih itu harus diaduk-aduk seperti ini terus ya, biar rasanya mantap. Oke teman-teman, tunggu sampai mendidih ya. Nah teman-teman, sekarang kan udah mendidih kan, dibiarkan aja lagi nggak apa-apa teman-teman. Tapi di waktu dia baru mendidih itu harus diaduk terus juga. Udah sekitar 5 menit dia mendidih, dibiarkan aja lagi nggak apa-apa ya. Setelah itu saya masukkan ikan teri kering ya teman-teman. Ikan teri kering ini saya gunakan sebanyak 150 gram ya. Nah sekarang masukkan asam kandisnya ya teman. Ini namanya asam kandis ya. Jadi asam kandis ini saya grepek dulu ya, biar asamnya keluar. Nah ini teman-teman, asam kandis yang telah saya grepek tadi ya. Dimasukkan semuanya ya. Sekarang kita biarkan sampai dia pekat dulu ya, kuahnya itu pekat atau udah mulai kental, udah mulai kering ya. Nah teman-teman, karena dia udah mulai memekat kan, pekat nih kan, jadi saya masukkan lagi jengkol. Jadi jengkol ini saya gunakan jengkol yang udah tua ya. Jadi cara mengupas kulitnya ini direndam dengan air panas dulu ya. Direndam dengan air panas dulu atau dimasak sebentar.
Jadi ini karena belum saya masak lagi, saya langsung memasukkannya aja, nanti takutnya tidak masak jengkolnya. Jadi jengkol ini saya gunakan sebanyak 20 buah ya, diiris kecil-kecil. Ingat teman-teman, jengkolnya diambil jengkol yang tua ya, jangan jengkol yang muda. Kalau untuk menggoreng baru jengkol muda ya. Nah teman-teman, hampir pekat kuahnya lagi ya, tapi tidak sampai kering ya, karena sambal lado tanah itu tidak sampai kering. Kalau kering namanya apa namanya, jadi namanya kalau kering itu namanya rendang ya teman. Tapi sekarang ini saya bukan membuat rendang, memasak rendang, tapi saya membuat sambal lado tanah. Jadi sambal lado tanah ini seperti gulai kalio, gulai pekat itu. Nah sekarang saya kasih bumbu lagi ya. Tadi garam, karena saya menggunakan cabai giling halus, jadi di dalam cabai giling halus itu sudah ditambahi oleh orang itu garamnya ya. Jadi saya tunggu kering dulu, makanya baru saya rasakan ternyata sudah asin, agak kurang asinnya. Jadi saya tambahin aja garamnya sedikit lagi ya, setengah sendok makan, dan bumbu kaldu bubuknya sebanyak setengah sendok makan juga. Saya tidak biasa menggunakan micin ya, jadi saya hanya menggunakan bumbu kaldu bubuk aja ya, karena kalau saya menggunakan micin itu badan saya terasa lemah jadinya. Jadi dulu waktu saya masih muda, masih umur masih kecil-kecil lah, sampai umur 20-an memang menggunakan micin, tapi setelah sekarang ini nggak bisa menggunakan micin lagi karena tubuh terasa lemah jadinya. Nah teman-teman, ditunggu dulu sampai betul-betul pekat ya. Udah keluar minyaknya kan. Jadi itu gunanya, kalau dia udah mendidih itu jangan sering diaduk lagi. Kalau sering diaduk, dia minyak santannya ini tidak keluar. Sering-sering diaduk, jadi dia bentuknya kering, jadinya minyaknya tidak keluar. Oke teman-teman, tunggu dulu sampai dia betul-betul kental ya, betul-betul pekat. Nah teman-teman, sekarang sambal lado tanahnya sudah matang, dah kuahnya sudah mengental atau udah pekat. Ini sudah bisa dimatikan apinya lagi, sudah bisa disajikan lagi. Nah sekarang saya matikan apinya lagi ya. Nah dan sekarang saya akan menyalinnya ke mangkok dulu ya, biar jelas bentuknya. Kelihatan kan teman-teman, ini dia. Nah teman-teman, ini dia sambal lado tanah yang telah saya bikin tadi. Kelihatan kan? Semoga teman-teman suka ya dengan video yang saya bikin ini.
Oke teman-teman, sekian dulu video yang saya bikin ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara memasak sambal lado tanah ala Minangkabau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di bawah ya, agar saya pun bersemangat untuk membuat videonya. Sampai jumpa lagi teman-teman.